Ya, teman-teman, sahabatku, kawan-kawanku, semua kita malam hari ini kita akan bicara mengenai konsep yang sangat sederhana tapi sangat penting ya. Eh, ini diambil dari bacaan yaitu Yesus bertemu dengan wanita Samaria ya dari Yohanes 4 ya. Saya akan baca aja ya. Ceritanya begini, eh, pada waktu Yesus itu melintasi daerah Samaria ya, beliau itu bertemu dengan seorang wanita ya. Nah, itu dia melintasi itu di daerah Samaria itu karena apa? Karena dia berjalan dari Yudea ke Galilea. Nah, di situ ada tempat namanya Sikar. Nah, disinilah sumur itu berada. Sumur itu adalah dibuat oleh keturunan Yakub, makanya disebut sebagai sumur Yakub ya. Nah, di daerah Sikar itu maka ada seorang Samaria. Nah, ingat ya, bahwa Samaria itu adalah bukan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak begitu suka sama Samaria, orang Samaria, dan orang Samaria tidak suka dengan orang Yahudi. Mereka jarang bergaul ya. Jangan bergaul. Apalagi Yesus dianggap sebagai seorang rabi ya, rabi Yahudi itu kadang seringnya itu jarang berbicara langsung dengan seorang perempuan asing termasuk orang Samaria ya. Nah, apalagi di situ kan Yesus minta minum ya, di situ aku haus boleh minta minum tidak ya. Nah, mereka itu orang Yahudi maupun orang Samaria itu secara tradisi menghindari penggunaan tempat air minum yang sama atau bahkan air yang sama. Tapi Yesus melawan semua tradisi-tradisi itu. Dia nomor satu, dia mendekati si wanita Samaria. Yang kedua, dia mau minum bersama-sama dengan wanita Samaria yang dianggap sebetulnya oleh orang Yahudi itu tidak diperbolehkan. Nah, tapi yang penting buat kita bukan tradisinya, bukan Yesus melawan tradisi, tapi percakapan di antara Yesus dengan si perempuan atau wanita Samaria ini. Mereka membicarakan ke situ ada gunung ya. Nah, gunung itu namanya Gunung Gerizim ya. Sebetulnya itu apa namanya? Nanti kita bicarakan mengenai gunung itu sendiri ya. Jadi eh, Sumur Yakub ini di mana wanita Samaria itu berada, itu di kotanya Sikar, di wilayah Samaria. Ya. Oke, kita baca ya. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Ya, Gunung Gerisim ya maksudnya. Engkau akan tidak menyembah Bapa di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, bukan di Bait Allah ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Di gunung itu siapa di situ? Kamu tidak kenal, tapi tetap kamu sembah. Intinya demikian. Kami menyembah apa yang kami kenal, yaitu Bapa di surga. Sebab ketahuilah bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, termasuk Yesus bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi dengan intinya adalah dengan adanya Yesus datang ke dunia, sekarang sudah banyak orang yang menyembah yang benar, yaitu menyembah Bapa, bukan menyembah Gunung Gorisim, ya, dan lain-lain. Jadi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang penting nih, ya. Yohanes 4 nomor 24 ini yang kita pikirkan malam hari ini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Allah, menyembah Bapa di surga, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. 24 itu adalah malam ini adalah tesis yang paling utama yang akan kita bicarakan. Ya. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut sebagai Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Bahkan orang Samaria pun mengerti bahwa akan ada Mesias yang akan datang. Orang Samaria ini bukan orang Yahudi ya. Orang Samaria beda tadi kita bicarakan. Tapi dia tahu bahwa akan datang seorang Mesias, seorang penyelamat. Seorang yang akan membuat
perubahan dalam kehidupan bahkan orang Samaria, bukan hanya orang Yahudi, yaitu Kristus. Dan disinilah Yesus memberitahukan dan menginjili dengan cara memberitahukan dirinya bahwa akulah dia, akulah sang Mesias, akulah sang Kristus yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Tapi teman-teman, apa yang Tuhan ajarkan malam hari ini, yaitu nomor 24, Allah itu roh, dan barang siapa kita yang hidup di dunia modern bulan Maret tahun 2026 yang menyembah Bapa di surga harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini adalah perintah Yesus yang paling utama, perintah Yesus yang harus kita pikirkan, dan perintah Yesus yang harus kita lakukan. Oke, apa artinya? Kita melihat bahwa Yesus bilang kita harus menyembah Bapa di surga dalam roh dan kebenaran. Nah, kita akan kupas tuntas dulu ya. Roh itu apa? Ya. Roh itu yang dimaksud oleh Yesus dalam Yohanes 4 ini adalah tiga hal. Satu adalah roh Allah, yaitu di mana melampaui materi. Dia adalah keadaannya ada diri sendirinya melalui roh ya. Yang kedua, kita dilahirkan, kita juga punya roh. Dimensi batin kita yang terdalam. Itu roh kita, spirit kita. Jangan lupakan bahwa kita ini bukan hanya hidup badaniah. Kita kan sering lupa sama Tuhan, kita lupa sama diri sendiri, kita lupa berdoa. Itu artinya kita neglecting our own spirit. Kita tidak mengikuti roh kita. Nah, bagaimana Allah bisa bekerja dan kita berkomunikasi dengan kita? Ya lewat roh. Tuhan katakan bahwa kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan akan datang sebagai roh. Nah, roh yang diutus oleh Bapa di surga, oleh roh Allah, itu disebut sebagai roh kudus. Ya. Jadi hubungan antara roh Allah dengan roh manusia, roh kita, ini ada roh kudus. Ya. Nah, jangan lupa bahwa roh yang pertama kali pada waktu kita melihat, kita membaca kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi, apa yang terjadi? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Gelap itu menutupi semua samudera raya. Jadi banyak air pada waktu itu. Nah, apa yang melayang-layang? Bukan bentuk badan Allah, tapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa? Sebelum bumi ada, sebelum penciptaan langit dan bumi, roh sudah ada. Roh Allah ini yang melayang-layang di atas permukaan air, dan dia bisa menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan Yohanes 1, di mana permulaan ada firman. Ya, roh Allah itu juga merupakan firman. Maka kalau ditanyakan, apakah Yesus ada sejak perjanjian lama? Ada. Karena Yesus sudah di dalam roh Allah. Juga roh kudus juga ada di dalam bagian daripada roh Allah. Trinitas dari permulaan sudah ada. Bukannya kita melihat, oh perjanjian baru ada Yesus, perjanjian lama tidak ada Yesus. Tidak, justru Yesus sudah ada di dalam roh Allah. Di dalam Trinitas yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih lanjut ya, teman-teman ya. Kita sebagai manusia, kita punya roh. Dan inilah yang sering harus jangan kita lupakan, roh kita ini harus kita pelihara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus katakan tadi, kalau kamu memuja Bapa di surga, kamu mendekatkan sama Allah, kamu harus lewat roh, dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak mempunyai roh yang benar, bagaimana kita bisa memuja Dia? Kalau kita hanya berpikir keduniawian, maka roh kita tidak akan bisa berkembang. Kalau kita hanya berpikir sekarang aku, maka kapasitas spiritual kita tidak akan bisa dihinggapi oleh Roh Kudus, sehingga komunikasi antara roh Allah dengan roh kita itu tidak berjalan dengan sempurna. Jadi kalau kita mau berbicara dengan Bapa di surga, doa dengan baik, kita meminta sesuatu, memujanya, memberikan puji syukur semuanya, itu karena gairah daripada roh manusia, roh kita. Sehingga kalau satu hari kita kembali ke Bapa di surga, ke kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus katakan, Dia akan memberikan tempat yang terbaik buat kita. Yang kembali adalah bukan badan kita, tapi roh kita. Nah, disinilah kita kadang-kadang suka lupa.
roh yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita pelihara dengan doa, dengan syukur, dengan berbuat baik, dengan melakukan hal yang Tuhan katakan. Yaitu cintailah Bapamu di surga. Cintailah Bapamu di surga dan kemudian cintailah sesamamu. Itu adalah pemeliharaan roh. Roh kita. Ya, jadi itu bukan suatu hal yang kita lakukan secara fisik, secara duniawi. No, kita lakukan secara roh. Karena itu satu-satunya cara dimensi batin yang memungkinkan manusia kita berelasi dengan Allah adalah lewat roh. Roh Allah dengan roh kita. Yang disebut sebagai pneuma atau ruach. Ruach itu bahasa bahasa Ibrani, pneuma itu bahasa ini Greek ya, Yunani, ruach atau pneuma. Nah, disinilah perjumpaan antara roh Allah dengan roh kita lewat Roh Kudus yang dibuat, yang dikirim oleh Allah. Ya, Roh Kudus adalah bagian daripada roh Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat interaksi antara roh kita dengan Roh Kudus itu ada 3 bentuk utama. Ya. Nomor 1 adalah roh manusia adalah gambar dan rupa Allah dan kita adalah bagian citra Allah. Ya. Artinya Allah bagaimana? Ya, kalau kita berbuat sesuatu ya sebetulnya Allah itu kita itu melakukan seperti dengan Allah dan kita diberi pikiran yang benar, pikiran yang pintar, kita diberikan bakat, kita diberikan apa saja sesuai dengan rupa Allah. Dan bagaimana Allah bisa masuk ke dalam kita? Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa kita roh manusia itu bisa hidup ya, pneuma atau ruach itu bisa hidup itu karena nafas Allah yang dihembuskan oleh Allah sendiri pada waktu kita ada di kandungan, pada awal penciptaan manusia. Jadi Allah membuat kita satu persatu lewat hembusan nafasnya, lewat ruah yang diberikan oleh Allah, ruah diberikan nafas lewat ibu kita sehingga kita bisa jadi bayi ya. Dengan demikian maka setiap dari kita punya pengalaman yang unik kepada Allah karena kehidupan kita sehari-hari adalah hembusan nafas Allah, roh Allah yang dimasukkan ke dalam roh manusia. Nah, kalau udah demikian, kenapa kita mesti membantah Allah? Kenapa kita mesti melawan hukumnya? Dan bagaimanapun juga kita adalah ciptaannya. Dengan demikian kalau kita ciptaan Allah, maka kita tidak bisa membangkang, tidak nurut sama dia. Makanya ya teman-teman kita mari kita sama-sama kita memuja dia, memberikan puji syukur dan kita benar-benar melakukan apa yang dia mau karena kita sudah dibentuk satu persatu oleh Allah dengan cara hembusan nafas Allah kepada kita sehingga kita bisa hidup, kita bisa bahagia, kita bisa melakukan segala sesuatu, kita beri bakat, dikasih pekerjaan semuanya karena Allah sudah menciptakan dan sudah memilihkan untuk kita karena kita anak-anaknya adalah hembusan nafasnya. Roh kita terbentuk karena Tuhan sendiri, Allah sendiri mau menciptakan kita. Jadi dengan demikian, maka interaksi itu ada 3. Nomor 1 karena Roh Kudus datang, dia memberikan kesadaran akan Allah. Dan kita karena sudah dihembusin oleh nafasnya oleh Allah sendiri, kita akan menjadi sadar dengan demikian oleh akan adanya Allah. Dengan demikian kalau kita nyata-nyata melawan kodrat ini bahwa seakan-akan Allah sama Allah itu tidak ada dan kita deny bahwa ada Allah itu artinya sudah menyalahi kodrat kita. Yang kedua, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah sendiri akan menerangi pikiran dan hati kita. Apapun juga di saat kita bahagia, di saat kita sedih, di saat kita desperate, di saat kita jatuh, di saat kita bangun, gak happy. Semua Roh Kudus akan datang dan menerangi pikiran kita. Asalkan kita terbuka. Kita sudah dikondisikan dengan adanya hembusan nafas Allah kepada ruah kita, kepada pneuma kita, kepada roh kita. Sehingga kita hanya bisa menerima. Kalau kita tidak menerima, maka kita membangkang dan kita tidak menjadi anak Tuhan kembali. Ya. Nah, Roh Kudus yang dipilih dan diberikan oleh Allah sendiri memberikan transformasi. Di mana hidup kita yang menerima roh manusia, roh kita menerima Roh Kudus, kita akan terbentuk olehnya menjadi serupa dengan Kristus.
Nah, ini pesan yang sangat baik sekali, di mana kalau Allah memberikan rohnya kepada kita lewat Roh Kudus, maka dia akan memberikan kesaksian batin, kesadaran akan Allah sendiri, pencerahan bahwa Allah menerangi pikiran hati kita. Kalau kita berserah kepadanya, masalah apapun akan bisa dihilangkan karena dia akan menolong kita. Dia janji dia akan menolong kita. Ketuklah pintuku, maka aku akan datang kepadamu. Itulah pencerahan Roh Kudus berikan asal roh kita, roh manusia. Nyuma kita mau menerima. Dan yang terakhir adalah kita sendiri mau bertransformasi. Karena Allah sedang mengetuk roh kita. Roh Kudus sudah diberikan pada hati kita, roh kita, hati nafsu kita. Maka kita akan bertransformasi menjadi serupa Kristus. Itulah kondisi yang sangat dasar di mana kita itu membentuk kepercayaan, di mana kita membentuk relasi dengan Bapa di surga. Di situ ada roh Allah, di sini ada roh manusia, di sini roh kudus. Nah, Yesus datang sebagai penyelamat kita. Dia tidak bisa melewati roh kudus, dia tidak bisa melewati semuanya. Dia harus menjadi manusia, inkarnasi di dalam kehidupan kita, supaya Yesus merasakan kehidupan sebagai manusia, dan dia harus mati untuk dosa-dosa kita. Dan Allah sendiri yang memberikan anaknya itu justru ini yang adalah pembela kehidupan kita dan penyelamat kehidupan kita. Nah, kita punya roh ya sekarang ya, karena sudah dihembusi oleh Allah sendiri. Nafasnya udah dihembuskan oleh Allah satu persatu dari kita. Makanya tidak ada orang itu yang hidup. Kalau kita percaya sebagai anak Allah, bukan hidup sembarangan. Justru hidup kita adalah hidup yang sudah dipilihkan oleh Allah dan sudah diciptakan oleh Allah. Dia malah mau menghembuskan setiap nafasnya bagi kita. Waktu kita bayi. Ya. Nah, bagaimana sekarang jawaban manusia? Kalau kita udah diberikan roh, roh manusia kita kapasitasnya menerima roh kudus yang berasal dari Allah. Jawaban kita bagaimana terhadap Allah, kepada Allah? Yaitu berupa kepercayaan, iman. Nah, disinilah iman adalah panggilan kita, apakah kita merespon terhadap panggilan Allah. Dan panggilan yang Allah yang maui adalah panggilan yang percaya kepadanya. Seperti kata Yesus, berbahagialah kalian yang tidak melihat tapi percaya. Kalian tidak perlu bukti. Ada orang yang bilang kalau tidak saya lihat, tidak saya raba, tidak saya rasa bau, tidak saya rasakan, saya belum percaya. Tapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah hai Thomas, engkau yang orang lain, engkau yang melihat, engkau percaya, tapi berbahagialah orang-orang yang tidak melihat apapun, tapi percaya. How come? Kok bisa? Karena kita sudah diberikan kapasitas untuk percaya di dalam roh kita oleh Tuhan. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita ingkari kemungkinan kebisaan itu atau tidak. Kapasitas itu harus kita besarkan. Kapasitas itu yang harus kita dengan senang hati. Kita bisa mempunyai kesempatan untuk energi kapasitas diperbesar lewat iman kita. Ini adalah jawaban kita kepada panggilan Allah sendiri. Kalau kita tidak mempercayai Dia, kita tidak bisa mendengarkan. Karena kita sudah dikasih kapasitas untuk percaya. Sebetulnya apa sih iman tuh? Kita diingatkan dari surat Ibrani 11:1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan kita apa? Hidup baik, hidup sejahtera, hidup damai, hidup tidak ada masalah, hidup yang senang, hidup yang ramah, hidup yang mengasihkan, hidup yang baik-baik. Itu yang kita harapkan sebagai manusia, sebagai anak Allah. Tuhan katakan kalau engkau mempunyai iman, maka semua yang kau harapkan engkau akan bisa menerima dengan baik. Walaupun engkau tidak kaya, walaupun engkau tidak punya jabatan, walaupun engkau tidak punya harta, walaupun engkau tidak punya A, B, C, tidak punya semua yang keduniawian itu, tapi engkau tetap bisa hidup dengan baik kalau engkau mempunyai iman. Dan harapanmu adalah harapan yang aku berikan secara surgawi. Dengan demikian maka iman yang utama
Bukan hanya dasar dari segala yang kita harapkan, tapi bukti dari segala yang tidak kita lihat bahwa di situ ada Allah di surga. Kita tidak perlu bukti, kita tidak perlu fisik, kita tidak perlu apa, tapi kita bisa merasakan di dalam diri kita, di dalam roh kita. Hati kita adalah cerminan daripada roh kita. Kalau roh kita katakan, oh iya, saya memang senang ya, damai, saya bisa ketawa-ketawa, nunjukin meringis, tunjukkan giginya, saya senang, damai sejahtera. Disitulah bukti bahwa kita mengharapkan sesuatu yang baik dan kita dapat. Walaupun kita tidak melihat, aku merasakan bahwa Tuhan Yesus datang padaku. Aku merasakan Roh Kudus benar-benar memenuhi diriku. Itulah iman, teman-teman. Ya. Jadi dengan kata lain, iman adalah jawaban kita. Iman adalah tindakan kita. Iman adalah hal yang sesuatu yang kita lakukan untuk menjawab apa yang Allah sudah berikan pada kita. Iman adalah respons kita terhadap wahyu, terhadap firman yang Tuhan berikan pada kita. Karena apa kita bisa mempunyai iman? Karena di situ ada roh, roh yang sudah dihembuskan oleh Allah. Dan roh yang tidak mempunyai iman, ini artinya dia deny dirinya sendiri. Karena setiap roh sudah mempunyai kapasitas untuk mempunyai iman. Tinggal iman kita dibesarkan atau tetap dikecilkan. Itu kecuali itu adalah apa namanya pilihan kita. Kita tetap mau mengecilkan iman, tidak percaya iman Tuhan, ya bisa. Tuhan menghormati itu karena Tuhan memberikan banyak sekali apa namanya leeway, banyak sekali kesempatan untuk kita melakukan kehendak. Tapi Tuhan menghendaki bahwa kalau kita dikasih roh kapasitas yang besar, dia maunya frekuensi dan amplitudo iman itu juga dibesarkan pada dia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak membesarkan, malu sama Tuhan. Bukan hanya malu ya, tapi nggak apa namanya tidak melakukan apa karena Tuhan itu sudah memberi semuanya pada kita secara cuma-cuma, tapi kita membalas dia hanya dengan iman yang kecil. Kok bisa kayak gitu loh? Balasan kita tidak sepantas dengan apa yang kita terima. Kalau kita benar-benar menghargai Tuhan yang sudah memberikan semuanya kepada diri kita, dengan segalanya kasihnya, dengan damai sejahtera kehidupan kita semuanya, dengan bakat, dengan pekerjaan, dengan apapun yang membuat hidup kita baik. Kenapa kita membalasnya dengan iman yang begitu kecil? Dan Tuhan katakan kalau imanmu besar, gunung pun bisa hilang, bisa pindah. Kalau imanmu besar, doamu akan selalu dikabulkan. Di kitab Yakobus dikatakan demikian, doa yang baik dan didoakan dengan benar dengan keimanan yang begitu besar, doamu akan bisa dikabulkan dengan baik. Itulah iman. Ya, jadi kita sudah bicarakan roh, kita sudah bicarakan iman. Ya. Oke, dalam pengkhotbah dikatakan bahwa debu kembali menjadi tanah semula. Tapi kita akan kembali kepada Bapa di surga, di rumah surgawi, berbentuk roh. Roh yang akan kita kembali kepada Allah di rumah Allah di surga satu hari adalah roh yang hasil daripada kehidupan kita. Karena dia akan nanya pada roh kita, what have you done in your life? Apakah kamu sudah ngikutin perintah-perintahku selama kamu hidup? Apa yang kamu lakukan supaya kamu tunjukkan bukti-bukti bahwa kamu benar-benar ngikutin aku? Itu roh kita yang ditanyain. Ya. Nah, di samping itu, Roh Kudus yang sudah diutus oleh Tuhan sendiri, itu yang memampukan kita mengerti misteri dan rencana kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah bagian daripada Trinitas Allah di surga. Kalau kita tidak berikan oleh Roh Kudus, sehingga Roh Allah itu akan bekerja lewat Roh Kudus dalam diri kita. Nah, kembali pada Yohanes 4:24 tadi, ya. Yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada wanita di Samaria ini adalah nomor satu, dia tidak katakan bahwa tempat ini di mana wanita Samaria mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah Yahweh itu di gunung di situ Gerizim, ya. Tapi Tuhan Yesus akan bilang, hei, satu hari
Kita tidak akan harus menyembah di gunung ini. Bahkan kita tidak akan harus menyembah di bait Allah. Jadi Yesus melawan kepercayaan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Samaria pada waktu itu. Yang dia fokuskan adalah penyembahannya adalah bukan hanya tempat di gunung ini, di tempel itu, di mana. Tapi relasi kita, tempat penyembahan kita itu di mana? Tidak jauh-jauh ya di dalam hati kita. Disinilah kita menyembah, disinilah kita membesarkan buah-buah roh. Dan kalau buah-buah roh manusia, roh kita dibesarkan, maka Roh Kudus akan bisa occupy, menempatin tempat roh kita itu. Jadi ibadah sejati tidak ditentukan oleh lokasi. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa di gereja, kita bisa berdoa di rumah, kita berdoa di tempat umum, dimanapun juga. Karena apa? Yang menentukan, apa namanya, doa kita dijawab apa tidak, bukan lokasinya. Itu Yesus maksudnya demikian. Yang menyatakan bahwa tempat kita berdoa itu adalah di dalam hati kita, itu ditentukan oleh kualitas doa kita, iman kita, kepercayaan kita. Dengan demikian, maka kita bisa berdoa di mana-mana. Yesus sudah memungkinkan bahwa kita berdoa di mana-mana, tidak harus di satu tempat, tidak harus di gereja, tidak harus di mana. Kita ke gereja adalah menyembah Tuhan di sana, tapi setiap hari tidak. Kita kadang-kadang tidak ke gereja, tetap kita bisa berdoa. Dan di sini kalau kualitas kita dengan iman kita besar, maka Tuhan akan tetap mendengarkan doa-doa kita. Ya. Nah, ini sesuatu hal yang di Yesus juga katakan, Matius 15:8 dia katakan, bangsa ini, bangsa Yahudi, memuliakan aku dengan bibirnya saja, komat kami. Kita doa ya. Bapak, 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 bapak panjang. Tapi yang penting apa kata Yesus? Bangsa yang salah adalah ya, memang dia komat kami, dia ngomong dan dia banyak sekali doa dan panjang sekali. Tapi hatinya jauh daripadaku, percuma. Kita berdoa panjang sekali 1 jam, tapi hatinya tidak ada pada apa yang kita pikirkan. Itu percuma. Jadi apa yang Yesus katakan, kita bisa berdoa dimanapun juga, tapi hati kita harus berbicara kepadanya. Hati kita harus tertuju kepadanya. Hati kita harus benar-benar menyembah dia dan benar-benar menekunin apa yang kita ucapkan lewat bibir atau lewat hati. Disitulah Allah berkenan. Disitulah apa yang dituliskan di surat Yakobus. Doa yang didoakan dengan iman yang besar, besar kuasanya, kuasa doanya. Karena keluar dari hati kita. Bukan memilih tempat sesuatu, suatu tempat. Tidak, Yesus katakan bukan di Gunung Gerizim, bukan di tempel, bukan dimanapun juga. Di hati kita. Dan hati kita itulah di mana semua ungkapan hati kita, permintaan kita secara tulus. Apakah kita memujanya, apakah kita meminta, atau kita curhat pada Tuhan. Dia akan dengarkan kalau itu benar-benar berasal dari hati kita. Bukan hanya komat kamit mulut kita. Jadi teman-teman disinilah kita belajar malam hari ini. Doa yang baik adalah doa yang berasal dari roh kita. Didasari dengan iman yang kuat. Iman yang benar-benar mempunyai power. Karena kita mau bersama dan kita bercakap dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan. Tapi kalau kita hanya ngomong-ngomong tok, kita nggak mikir, kita nggak menjiwai apa yang kita omongin. Itu di mata Tuhan sama dengan kata Yesus, bangsa ini dan kita ini memuliakan dengan bibirnya saja. Kita tidak mau memuliakan Tuhan hanya dengan bibir. Kita mau memuliakan Tuhan dengan hati kita. Itulah pesan Yesus berikutnya. Jadi kalau kita memuliakan Yesus dengan hati kita memuliakan Tuhan dalam hati kita, maka kita menyembah Dia dalam roh. Ingat ya tadi 4:24 dikatakan apa? Yesus bilang apa? Yesus katakan bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahkan dalam roh dan kebenaran.
Dia tidak katakan harus menyembah pada gunung Gerizim, pada gereja A, B, C, D, kepada tempel A, B, C, D, kepada mana A, B, C, D. Tidak. Dia katakan harus menyembah roh dan kebenaran. Kedalaman roh kita yang terbuka kepada Tuhan. Dan disitulah di mana iman kita yang sudah terbuka oleh roh yang terbuka, maka kita akan didengarkan oleh Tuhan. Disitulah yang dimaksud Yesus, penyembahan dalam roh. Jadi ibadah kita itu bukan hanya sekedar ibadah yang kelihatan lahiriah. Itu orang-orang Farisi banyak dituliskan. Dia doanya indah, indah, doanya baik, doanya panjang, doanya macam-macam. Tapi Tuhan Yesus katakan, engkau hanya komat kamit, engkau hanya melihat aku dari bibirmu, tapi aku tidak melihat hatimu. Tapi kalau kita membuka diri kita di mana roh kita sudah benar-benar mempunyai iman, topangan imannya begitu besar, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk mempunyai hubungan dengan Allah secara pribadi. Disinilah kalau tidak ada topangan Roh Kudus, maka ibadah kita akan hanya menjadi formalitas tanpa kualitas. Tapi kalau Roh Kudus menopang kita, hati kita, iman kita yang begitu besar, maka kualitas ibadah kita akan menjadi kualitas yang nomor satu. Bukan KW lagi. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya hal lahiriah, tapi dengan batin yang mendalam, hubungan yang benar-benar dekat sama Tuhan. Dan disitulah kalau kita mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan, kita akan merasakan kedatangan Tuhan Yesus, kita akan merasakan Roh Kudus yang bertakhta di dalam hati kita, dan Dia akan memberikan arah dan kompas kemana kita akan berada. Kalau sesuatu hal yang akan terjadi, kita akan berasa, oh iya, saya kok nggak enak ya rasanya ya. Itu Roh Kudus yang bicara. Kalau sesuatu akan baik, Roh Kudus yang bicara. Why? Karena kita sudah mempunyai iman. Kita mempunyai roh yang sudah dibentuk oleh Allah, dan roh itu mempunyai kuasa yang begitu besar karena kita membiarkan menjawab pertanyaan pernyataan Allah dengan membiarkan Roh Kudus datang pada kita. Dan kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita berhak untuk menyebut diri kita sebagai anak Allah. Di dalam Roma 8:14 itu ditandaskan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, artinya orang-orang kita-kita yang mempunyai iman, yang memperbesar ruah, pneuma kita untuk menerima Roh Kudus, kita berhak diberikan gelar anak Allah. Maka dari itu teman-teman, kadang-kadang kita bertanya, roh yang benar itu bagaimana? Nanti dalam perjumpaan berikutnya ada satu topik menarik di mana ada orang-orang yang sebetulnya tidak mengikuti Tuhan, tapi kok bisa kaya ya, hidupnya kok bisa enak ya, padahal apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kitab-kitab, di dalam kitab Alkitab ini dia tidak lakukan, malah dia melakukan sebaliknya, kok masih hidupnya masih bahagia, masihnya sejahtera, duitnya banyak, powernya tinggi. Satu hari kita akan bicarakan itu. Tapi Tuhan akan katakan, ada dua macam roh loh ya. Roh yang benar, roh yang tidak benar. Roh yang sejati, roh yang tidak sejati. Iman yang sejati, iman yang tidak sejati. Kita akan bicarakan lain kali. Tapi hari ini kita harus mengetahui mana roh yang benar. Mana yang roh Tuhan katakan. Roh yang mau, yang roh Allah yang datang pada diri kita. Yang sudah diberikan pada Roh Kudus. Mana yang benar. Simple patokannya. Nomor satu. Roh yang benar adalah roh yang selaras dan kebenaran Kristus. Jadi artinya kalau kita mendapatkan sesuatu dan membuat kita dekat kepada Dia, kepada Kristus, kepada Allah. Dan kita merasakan bahwa the more we know about Him, the more we respect about Him. Semakin menghormati Tuhan, semakin menghormati Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah tanda roh yang benar. Tapi kalau kita membawa lebih jauh dari Yesus, lebih jauh daripada Tuhan, maka itulah roh yang tidak benar. Jangan diikuti. Karena dalam surat 1 Yohanes 4:2 dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia
adalah berasal dari Bapa di surga, berasal dari Allah. Karena itu adalah roh yang benar. Kalau kita sampai deny, Tuhan Yesus datang bukan sebagai Allah, hanya manusia. Dia datang memang, tapi hanya manusia dia itu, bukan Tuhan. Itu tidak roh yang benar. Karena roh yang benar akan tidak menjauhkan dia, tidak menjauhkan kita dari Kristus, tapi membawa, the more we know, the more we long for, apa lebih lebih banyak kita tahu, lebih banyak kita kepengen tahu lebih banyak mengenai Yesus ini. Itulah roh yang benar. Artinya kita mempunyai roh yang benar karena Roh Kudus sudah bertakhta di dalam hati kita, dalam roh kita. Itu definisi yang pertama. Definisi yang lain apa? Nah, roh yang kedua. Roh yang benar akan menghasilkan buah dalam kehidupan. Buah-buah apa? Buah-buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus melalui kitab Galatia 5:22-23 adalah sampel satu, kasih. Kita mengasihi orang lain, kita dikasih orang lain. Itu rohnya udah benar. Kita merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan karena Dia selalu memberikan pada kita setiap hari. Itu adalah roh yang benar. Kita bersabar, kita bermurah hati, kita baik, setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Kita tidak terlena-lena dikuasain oleh emosi kita, kita tidak terlena-lena dikuasai oleh orang lain, atau kita tidak terlena-lena dikuasai oleh keadaan yang semakin tidak benar, atau keadaan yang semakin menjerumuskan kita. Kalau kita bisa menguasai diri kita, artinya roh Allah, Roh Kudus, itulah yang menguasai diri kita. Itulah definisi roh yang benar. Jadi, dengan demikian kalau tanda bahwa roh Allah bekerja, ya kita hidup baik, kita hidup damai, kita tidak berantem sana-sini, kita tidak memusuhi sana-sini, kita tidak mendendam kepada orang sana-sini, kita juga tidak diinjak oleh orang-orang sana-sini, kita berbuat baik pada orang lain sana-sini, dengan senang hati aku melakukan tanpa transaksi, tanpa hitungan. Aku melakukannya karena aku melakukan buat Tuhan, biar Tuhan aja yang menghitung. Tapi bukan aku yang menghitung. Secara surgawi hitungannya, bukan secara duniawi. Ingat Tuhan Yesus katakan, seorang kalau nanya, berapa kali aku mesti memaafkan saudaraku yang bersalah pada aku? Apakah hanya 7 kali? Tuhan Yesus katakan apa? Tidak cukup. Harus 7 kali, 70 kali. Berarti kita mesti memaafkan terus. Kita mesti membawa sukacita pada orang lain dan berdamai dengan orang itu sampai kita lupa untuk ngitung. Intinya demikian. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita dengan sesama, sesama dengan kita, tidak boleh hitung-hitungan. Itu adalah perintah Yesus. Dengan demikian, kita akan merasakan bahwa roh yang datang pada kita adalah roh yang benar. Menurut kitab Galatia. Kita tidak akan dinilai sebagai pengalaman emosional kita. Emosi yang bahagia, emosi yang sedih, emosi yang apapun juga tidak dikenal demikian. Tapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada Allah, kepada Bapa di surga, maupun kepada sesama kita. Disitulah kebenaran roh akan kelihatan. Disitulah roh yang benar akan ditranslasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, ada 4 definisi ya. Definisi yang ketiga ini adalah kedamaian. Kalau sampai kita itu mempunyai kekacauan batin, sedikit-sedikit gelisah, sedikit-sedikit anxietas, sedikit-sedikit panik, sedikit-sedikit impulsif, sedikit-sedikit pindah-pindah ganti-ganti. Itu artinya kita belum mempunyai kedamaian batin yang mendalam. Artinya Roh Kudus belum bekerja 100% di dalam roh kita. Karena apa? Karena Allah selalu memberikan damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan dalam hidup kita. Dia hanya memberikan sesuai dengan janjinya.
damai sejahtera, titik. Kalau kita hidup dalam kedamaian sejahtera dan saya menikmati hidup saya karena saya tahu bahwa Tuhan bertata di dalam diri saya lewat Roh Kudus. Dan saya merasakan begitu besar kasih-Nya. Begitu besar hidup saya selalu damai, tidak diliputi oleh ketakutan, tidak diliputi oleh kecemburuan, tidak diliputi oleh kesusahan, tidak diliputi oleh kekacauan, tidak diliputi oleh kepikiran dan lain-lain itu. Berarti Allah sudah bertahta di dalam kerajaan surgawi yang ada di dunia. Datanglah kerajaanmu di dalam kehidupan di atas bumi seperti dalam surga, seperti kita doakan dan Bapa kami. Itu artinya Allah datang dalam kedamaian di dalam diri kita. Bukan berarti kita itu tidak luput daripada problema-problema dalam kehidupan pasti karena sebagai manusia dan sebagai orang-orang dan sebagai di zaman modern ini kita banyak sekali mendengar pergumulan, kita banyak mendengarkan masalah-masalah sekarang Iran dan lain-lain yang membuat kekacauan, membuat kerisauan itu biasa. Tapi di tengah-tengah kerisauan, pergumulan yang kita rasakan, kita masih merasakan bahwa Allah masih beserta kita. Dan disitulah kedamaian batin yang sejati yang Allah berikan karena Dia memberikan bagi kita cuma-cuma. Akan kita rasakan begitu besar. Akan kita jawab dengan begitu besar lewat iman kita. Kita masih merasakan kita tidak akan kacau karena Tuhan masih beserta kita. Tuhan akan memberikan arah yang benar dalam kehidupan kita. Disitulah roh yang benar, definisi yang ketiga. Selalu damai sejahtera. Damai kedamaian batin yang mendalam. Dan yang terakhir apa teman-teman? Adalah roh yang benar menuntun kita pada kerendahan hati. Jangan sampai kita merasakan lebih tinggi dari hati orang lain. Kalau kita merasa masih lebih tinggi, saya lebih apa namanya punya uang lebih banyak, saya mempunyai ini nggak level, orang itu nggak level, saya lebih tinggi, saya mesti apa? Itu artinya roh yang benar belum bercokol di dalam diri kita. Karena apa? Karena dalam kitab Yakobus dikatakan, hikmat yang pertama yang dari atas adalah murni. Kemudian apa? Murni berasal dari Tuhan. Selanjutnya apa? Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Artinya roh yang benar membuat manusia semakin rendah hati. Bukan berarti kita itu tidak boleh eksis. Kita boleh eksis dengan cara kita apapun juga. Tapi kita tetap rendah hati. Kalau kita tetap rendah hati, maka kita akan disitulah bukti-bukti bahwa roh Allah bekerja. Disitulah di bukti-bukti bahwa roh kudus memang berada di dalam hati kita, di dalam pneuma kita, di dalam ruah kita. Ruah yang sudah dihembuskan oleh Allah sendiri. Tidak semakin egois. Jadi disinilah teman-teman bahwa kita sudah mendengarkan bagaimana firman Tuhan katakan roh yang benar itu ada 4 ya. Kalau kita ingat dari pertama, selaras dengan kebenaran Kristus, kita mengerti bahwa Kristus adalah datang diri kita. Kemudian menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Surat Galatia adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan bisa menguasai diri. Yang ketiga adalah kita mengalami kedamaian, tidak ada kekacauan batin, apapun yang terjadi. Dan yang keempat adalah kita tetap rendah hati, tidak menjadi egois. Maka katakan pada diri kita bahwa kita harus membuka diri kita terhadap datangnya Roh Kudus, Roh Allah, sehingga kita mengerti tentang Allah, apa yang Dia maui. Dan Roma 8:14 ingatkan kembali lagi bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah lewat Roh Kudus adalah anak Allah. Dan ingat tadi kalau kita berelasi dengan Tuhan lewat Roh karena Tuhan adalah Roh, ingat dalam Kejadian bahwa yang pertama melayang-layang adalah bukan bentuk Tuhan sebagai manusia, sebagai benda, tidak, tapi roh. Berarti kita mesti menyembah dalam roh. Menyembahan kita dalam roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh Allah sendiri, lewat Roh Kudus. Berarti kalau kita tidak membuka diri, kita tidak bisa terhadap Roh Kudus, kita tidak bisa menyembah Dia seperti Yesus katakan pada wanita Samaria. Yohanes 4:24. Sembahlah
lewat roh. Sembahlah lewat kebenaran. Penyembahan ini harus lewat roh. Itu yang Tuhan katakan. Hidup kita, kalau kita sudah membuka diri dengan iman yang begitu besar, maka hidup kita adalah menjadi ibadah. Hidup kita sebagai persembahan kita. Sesuai dengan apa yang Rasul Paulus katakan di Roma 12:1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu bukan berarti kita mesti mati seperti Yesus, tidak. Persembahkanlah tubuhmu artinya semua yang ada dalam tubuh kita termasuk pikiran kita, termasuk roh kita, termasuk psikologi kita, termasuk itu. Semuanya ada kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Karena satu hari kita kembali dalam roh dikatakan, kita akan ditanyain, hey, what have you done for me? What have you offer for me? Kamu sudah menyembahkan apa, mempersembahkan apa buat aku selama hidupmu? Aku menanti jawabanmu. Tuhan, aku sudah ngikutin apa yang kau katakan. Aku persembahkan semua yang kau punya, termasuk tubuhku, kehidupanku, rohku. Cara aku hidup sudah sesuai dengan yang kau maui. Dan disitulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah memberikan hati kita secara keimanan kita kembalikan pada Tuhan yang begitu kasihnya besar. Ya. Jadi kita mesti menyembah dalam kebenaran. Tadi udah kita katakan ya, definisi kebenaran adalah penyembahan yang selaras dengan apa yang Tuhan maui dari kita. Selaras dengan firman Tuhan itu sendiri. Bukan bangun di atas kemauan kita, di atas ego kita, di atas apa yang kita maui. Bukan itu bukan ibadah sejati. Kalau kita menyembah dengan benar dengan firman Allah, artinya kebenaran yang sudah Tuhan berikan lewat Allah Roh Kudus datang pada kita. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kembali. Di dalam Yohanes 17:17 dia katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, artinya kita mengikuti secara kebenaran yang Dia mau kita lakukan. Dan itu, kebenaran itu harus kita lakukan, kita translasikan lewat penyembahan kita kepada Bapa di surga yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu lewat firman-Nya sendiri. Lewat apa yang disabdakan, difirmankan oleh Tuhan Yesus. Lewat tulisan-tulisan yang ada di Alkitab, di Injil-Injil. Itulah kebenaran sejati karena Tuhan sudah memberikan rohnya lewat penulis-penulis itu. Penulis Alkitab dan kita tinggal melakukan dan kita memberikan iman yang sejati kepadanya. Dan disitulah roh yang benar akan bertahta. Roh yang benar akan menyejukkan hidup kita. Memberikan damai sejahtera sehingga kita tidak bisa melawan apa yang dia mauin sehingga kita merasakan betapa sejuknya dunia ini, betapa senangnya kehidupanku, betapa damainya hidupku. Aku tidak lagi diricuin oleh emosi. Aku tidak lagi diricuin oleh ego-egoku untuk menguasai orang lain, untuk merasa lebih tinggi. Aku tidak dirasai oleh orang yang mempunyai aku. Kalau kita berikan semuanya dan biarkan roh Tuhan bekerja dan menetap di dalam roh kita, ruah kita, pneuma kita, maka kita akan mendapat kebenaran dan kita akan menyembah dan kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baik sekali dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji pemberian damai sejahtera di dalam kehidupan kita kalau kita mengikuti apa yang Dia mau. Oke, teman-teman, disitulah konklusi pada malam hari ini. Semoga Tuhan berserta kita dalam firman-Nya. Amin.